Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mamah Rara. Di video kali ini aku nggak mau bikin tutorial masak MPASI ataupun nge-review suatu barang, tapi di sini aku bakal sharing ke kalian semua tentang MPASI 6 bulan yang benar itu seperti apa, ya, tentang pengertian MPASI, terus tujuan MPASI itu apa, terus kenapa harus MPASI, dan yang paling penting itu adalah MPASI menurut WHO syarat-syaratnya. Bagi yang belum like, boleh like video ini, dan jika ada yang didiskusikan boleh di komen nanti ya. Makanya harus ditonton sampai selesai ya Mam. Terus boleh juga di share ke media sosial kalian jika informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe-nya ya Mam, supaya channel aku ini dapat berkembang dan dapat memberikan manfaat kepada kalian semua. Bagi yang udah penasaran, yuk langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang MPASI, pengertian MPASI. Jadi kepanjangan MPASI itu adalah makanan pendamping ASI ibu, bukan makanan pengganti air susu ibu, tapi makanan pendamping air susu ibu. Jadi maupun yang pakai ASI ataupun pakai anaknya yang minum formula, jadi wajib MPASI ya Mam. Jadi MPASI itu diberikan pada saat ASI saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan si kecil nutrisinya ataupun untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Jadi MPASI itu sebetulnya disebut juga complementary food, yaitu cairan dan makanan lainnya. Jadi dilengkapi dengan cairan lain atau makanan lain. Jadi ASI aja udah nggak cukup. Jadi kalau yang mau MPASI itu harus tetap didampingi dengan ASI-nya ya Mam, ataupun formulanya. Jadi sebenarnya apa sih tujuannya MPASI itu? Jadi MPASI itu selain untuk pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal, MPASI itu juga untuk melatih kemampuan motoriknya, kemampuan makannya, kemampuan mengunyah, menelan, seperti itu, dan kemampuan motorik lainnya. Jadi MPASI itu diberikan tanpa ada paksaan ya Mam, tapi kita harus tetap mencoba memberikan MPASI yang terbaik, baik zat gizinya, zat gizi makro maupun mikronya. Jadi kalau menurut WHO itu ada 4 syarat pemberian MPASI. Jadi kenapa sih MPASI itu harus diberikan pada saat bayi berusia 6 bulan? Nanti bakalan aku jelasin di pembahasan yang selanjutnya ya. Nah, kenapa sih pentingnya MPASI itu diberikan? Yang pertama itu untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Jadi pertumbuhannya yang bagus, misalkan berat badannya bertambah, terus perkembangannya seperti dia sudah bisa berjalan, merangkak, dan seharusnya sudah bisa begini dan begini gitu ya. Terus yang kedua itu untuk mencegah terjadinya stunting. Jadi tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Terus yang selanjutnya untuk mencegah terjadinya overweight ataupun berat badan berlebihan, dan selanjutnya itu untuk mencegah terjadinya defisiensi zat besi ataupun yang biasa disebut anemia itu ya Mam. Jadi bisa mencegah kekurangan zat besi itu. Jadi di ASI aja itu sebenarnya ada zat besinya, tapi hanya bisa dipenuhi sampai usia 0 sampai 6 bulan. Jadi 6 bulan ke atas ASI itu zat besinya sudah mulai berkurang. Jadi harus didukung dengan diberikan MPASI. Terus yang berikutnya, kenapa harus diberikan MPASI? Itu untuk mencegah terjadinya defisiensi zat gizi mikronya. Zat gizi mikro itu apa sih? Banyak. Itu ada sengnya, terus ada zat besinya seperti itu dan lain-lain, terus vitamin-vitamin lainnya. Jadi kalau kita kasih MPASI, di MPASI itu kan lengkap tuh, ada vitaminnya, terus ada zat besinya, ada sengnya. Jadi untuk bisa menutupi itu semua kayak gitu. Terus yang terakhir itu untuk mencegah terjadinya diare. Oke, lanjut ke pembahasan yang kedua tentang 4 syarat pemberian MPASI yang katanya WHO itu baik ya. Nah, yang pertama itu MPASI yang diberikan itu harus tepat waktu. Yang kedua harus adekuat, yang ketiga aman, dan yang keempat responsif. Nah, kita akan bahas satu-satu ya Mam. Kalau misalkan informasi ini penting, boleh dicatat. Mungkin yang sudah tahu informasi ini nggak begitu penting ya Mam, tapi bagi yang belum tahu pasti informasi ini sangat bermanfaat sekali. Nah, kita akan bahas satu-satu ya.
Yang pertama adalah MPASI yang tepat waktu, yaitu saat ASI eksklusif saja sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan baik zat gizi makro maupun zat gizi mikronya si kecil. Jadi perlu dibantu oleh pemberian MPASI. Nah, terus kenapa MPASI itu diberikan pada saat usia 6 bulan? Karena pada saat usia dia 0 sampai 6 bulan itu cukup ASI aja. Tapi kalau di atas 6 bulan itu sudah tidak tercukupi oleh ASI. Nah, kebutuhannya semakin bertambah, jadi perlu diberikan MPASI. Kalau misalkan cuman diberikan ASI saja sampai dia umur 1 tahun, kemungkinan terjadinya stunting itu besar ya, Mam. Terus bisa jadi dia terjadi keterlambatan tumbuh ataupun bisa jadi malah yang lebih fatal adalah gagal tumbuh. Contohnya saja, di Organisasi Kesehatan Anak di Eropa itu menyarankan untuk pemberian MPASI itu pada saat bayi berusia 17 minggu dan paling lambat itu 26 minggu. Nah, kalau untuk organisasi anak di Amerika itu menyarankan pemberian MPASI itu pada saat bayi berusia 6 bulan itu yang ASI eksklusif, dan pada usia 4 sampai 6 bulan itu untuk anak yang diberikan susu formula. Nah, untuk sedangkan WHO dan IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia itu merekomendasikan pemberian MPASI itu pada saat bayi berusia 6 bulan. Pada bayi usia 6 sampai 8 bulan, ASI hanya dapat memenuhi 70% kebutuhan energinya. MPASI harus bisa memenuhi 30% kesenjangan energi tersebut. Pada bayi usia 9 sampai 11 bulan, ASI hanya dapat memenuhi 50% kebutuhan energinya. MPASI harus bisa memenuhi 50% dari sisanya. Sedangkan kebutuhan energi pada anak usia 12 bulan ke atas hanya dapat dipenuhi ASI sebanyak 30%. MPASI harus bisa memenuhi 70% kesenjangan energi tersebut. Jadi itu kebalikannya pada bayi usia 6 sampai 8 bulan ya, Mam, kalau di usia 12 bulan ke atas. Jadi apabila ada anak usia 12 bulan ke atas tapi kebutuhan ASI-nya itu lebih banyak daripada MPASI-nya, itu biasanya ada masalah ya, Mam. Silahkan dikonsultasikan kepada dokter anaknya masing-masing. Jika kekurangan energi pada bayi yang tidak dipenuhi oleh MPASI itu bisa terjadi keterlambatan tumbuh atau bahkan bisa terjadi gagal tumbuh. Ngeri kan, Mam? Makanya anak di atas 6 bulan itu disarankan untuk MPASI. Kalau misalkan ada nih pertanyaan, kenapa sih kok anak aku itu 4 bulan sudah diberikan makan kayak gitu, 5 bulan udah diberikan makan gitu. Asal ada saran atau rekomendasi dari dokter anaknya masing-masing. Mungkin ada sebab lainnya kenapa dikasih MPASI dini. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah MPASI harus diberikan secara adekuat. Yang artinya MPASI itu di dalamnya harus mengandung zat gizi makro maupun zat gizi mikro, yaitu ya di dalamnya itu terdapat zat besi, terus ada sengnya, ada vitamin A, seperti itu. Untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal ya, Mam. Nah, tapi harus mempertimbangkan jumlahnya, konsistensinya, frekuensinya, dan variasi makanannya. MPASI yang adekuat itu untuk memenuhi kesenjangan energi yang tidak lagi bisa terpenuhi oleh ASI, bayi berusia 6 sampai 8 bulan harus mendapat MPASI sejumlah 200 kilokalori per harinya. Bayi berusia 9 sampai 11 bulan sejumlah 300 kilokalori per hari. Sedangkan bayi berusia 12 sampai 23 bulan sejumlah 550 kilokalori per harinya. Jadi kalau misalkan bayi itu hanya minum ASI saja sampai dia umur 1 tahun atau sampai 2 tahun tanpa ada makan, itu
kalorinya nggak tercukupi ya mam, jadi energinya juga itu nggak tercukupi. Yang harusnya anak usia 6-8 bulan itu sejumlah 200 kilokalori, tapi di ASI aja kan nggak nyampe segitu, jadi harus dipenuhi dengan MPASI. Nah, kita akan bahas satu-satu ya mam, dari jumlahnya itu seberapa banyak, frekuensinya itu berapa kali sehari makan, konsistensi atau teksturnya seperti apa, dan variasi makanannya itu apa aja. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas jumlahnya. Nah, kalau jumlah rata-rata untuk usia 6-8 bulan itu 2-3 sendok makan, dan ditingkatkan sesuai dengan kemampuan bayi ya mam, bisa sampai 125 mili. Nah, untuk jumlah rata-rata usia 9-11 bulan yaitu rata-ratanya sekitar 125 mili. Nah, untuk jumlah rata-rata usia 12-23 bulan yaitu jumlah rata-rata makannya itu sekitar 175-250 mili. Nah, terus muncul pertanyaan nih mam, terus gimana kalau anakku nggak bisa makan sampai yang diharapkan kayak gitu, terus gimana dong? Nah, kalau kayak gitu ya mam, berarti otomatis nggak dapet nih energi yang diharapkan. Kalau misalkan anak 6-8 bulan cuma bisa makan 1 sendok ataupun cuma 2 sendok tapi nggak ada peningkatan, ditakutkannya energi yang diharapkan dapat tuh malah nggak dapat gitu. Makanya diusahakan bertahap, sesuai teksturnya dan jumlahnya juga, supaya kebutuhan energinya itu tercukupi. Lanjut ke pertimbangan yang kedua ya mam, yaitu frekuensinya. Terus frekuensinya untuk anak usia 6-8 bulan itu 2-3 kali per hari. Ini untuk bayi yang ASI eksklusif ya mam. Terus untuk bayi berusia 9-11 bulan dan 12 bulan sampai 23 bulan itu frekuensinya 3-4 kali. Muncul pertanyaan nih, gimana anak aku yang nggak ASI eksklusif tapi pakai formula gitu. Nah, kalau misalkan pakai formula, jadi seharinya itu ditambahkan 1-2 gelas susu dan ditambahkan 1-2 porsi ekstra makan utamanya. Ya seperti nasi tadi, berarti ditambahkan porsinya. Selain makanan utamanya nih mam, bayi boleh dikasih selingan atau biasa orang ngomong itu kudapan, ada juga camilan, itu 1-2 kali per hari, itu sesuai dengan nafsu makannya. Kalau nafsu makannya nggak bayinya lagi nggak pengen makan atau nggak pengen nyemil, udah kenyang sama makan utamanya, jangan dipaksa ya mam. Muncul pertanyaan nih, terus selingan yang bagus atau camilan yang bagus itu seperti apa? Yang pasti itu ada zat gizinya dan nutrisinya tercukupi, ya misalkan buah, biskuit ataupun camilan yang ada kandungan nutrisinya. Nah, kalau contoh kudapan atau selingan atau cemilan yang nggak bagus itu seperti coklat, permen, ciki-ciki kayak gitu ya mam, itu kan mengandung MSG yang banyak kayak gitu, makanya nggak boleh dikasihkan pada bayi kita kayak gitu. Kita lanjut ke pertimbangan yang ketiga, yaitu masalah konsistensi atau biasa orang ngomong itu tekstur MPASI. Nah, untuk tekstur MPASI tersendiri itu ditingkatkan sesuai usianya. Terus gimana sih tekstur MPASI untuk usia 6-8 bulan? Yaitu yang saya bilang tadi, yang agak kental, terus pokoknya pas teksturnya nggak terlalu kasar kayak gitu. Aku ada kemarin bikin konten itu tentang naik tekstur yang 7 bulan, bisa dicek ya di link deskripsi. Itu juga bermanfaat ya mam, soalnya kan untuk belajar anak dari 6 bulan itu kan bubur kental, terus naik teksturnya ke 7 bulan. Terus tekstur MPASI yang baik itu seperti apa sih? Kalau misalkan di sendok itu nggak tumpah ya mam, nggak langsung turun gitu, jadi agak lambat. Itu tekstur yang bagus. Terus gimana kalau misalkan terlalu encer? Kalau terlalu encer itu ditakutkannya energinya nanti nggak tercukupi, jadi lebih baik dia tuh misalkan makan yang agak kasar itu lebih cepat kenyangnya daripada yang dia terlalu encer kayak gitu, jadi energinya tuh otomatis ikut berkurang juga.
Untuk tekstur MPASI usia 9 sampai 11 bulan itu cincang kasar atau disaring kasar ya Mam. Nah, ditingkatkan teksturnya sampai nanti anak bisa ngambil sendiri makanannya. Ya, jangan lupa di anak usia 8 bulan itu sudah bisa dikasih camilan yang finger food atau yang sudah bisa dipegang tangan itu loh Mam. Sekalian dia bisa belajar untuk motorik halusnya, dia untuk memegang kayak gitu, untuk mengarahkan makanan ke mulutnya. Untuk tekstur MPASI usia 12 sampai 23 bulan yaitu makanan keluarga ya Mam. Jadi bisa tanpa disaring ataupun masih kalau misalkan memang belum bisa teksturnya boleh dicincang. Terus kalau untuk anak yang lagi sakit itu perlakuannya beda ya Mam. Misalkan dia 9 bulan sudah bisa makan cincang halus atau sudah bisa disaring kasar, tapi kalau misalkan dia pas lagi sakit boleh dihaluskan sampai halus kayak bubur kental gitu supaya dia enak makannya, enak nelennya kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, untuk pertimbangan yang terakhir yaitu variasi makanan, WHO itu menyarankan atau merekomendasikan berbagai macam makanan. Nanti aku sebutin ya, boleh dicatat kalau misalkan ini penting. Kalau menurut WHO itu setidaknya ada 7 makanan yang harus terkandung di dalam MPASI. Yang pertama itu umbi-umbian, akar-akaran, dan biji-bijian. Kedua, kacang-kacangan. Yang ketiga, produk susu seperti keju, yogurt. Empat, daging-dagingan seperti ya daging ayam, hati sapi, hati ayam, ikan. Yang kelima, telur. Yang keenam, buah dan sayur yang mengandung vitamin A. Dan yang terakhir itu buah dan sayur lainnya. Tapi dari ketujuh makanan yang disebutkan tadi nggak semuanya harus ada di MPASI, tapi setidaknya yang wajib itu ada 4. Nah, yang pertama tadi yang ada umbi-umbian, akar-akaran ataupun biji-bijian itu tadi termasuk di karbohidratnya. Nah, untuk yang kedua itu harus ada kelompok proteinnya ya. Seperti tadi ada daging-dagingan kayak gitu. Terus selanjutnya itu serta buah atau sayur. Untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dari MPASI, nah itu harus mengandung 4 kuadran atau biasa disebut MPASI menu lengkap. Yaitu yang pertama ada karbohidratnya, ada protein hewaninya, terus ada buah atau sayur, terus yang selanjutnya itu ada sumber lemak ya seperti margarin, santan, minyak goreng atau minyak evo seperti itu. Jadi bayi itu dari awal kalau misalkan dia yang ASI eksklusif itu sudah terpapar berbagai rasa. Jadi kalau misalkan dia dikasih MPASI yang hambar dan gak ada rasanya pasti nolak. Lanjut ke syarat yang ketiga yaitu MPASI yang aman. MPASI yang aman itu seperti apa sih? MPASI yang aman itu dari mulai persiapan sampai proses itu harus higienis, baik dari caranya, dari prosesnya, dari alatnya, dari bahan-bahannya, pokoknya semuanya itu harus bersih. Nah, untuk memenuhi syarat aman itu harus ada caranya nih. Yang pertama, sebelum kita masak itu harus cuci tangan dulu menggunakan sabun. Nah, cara aman yang kedua itu pisahkan talenan antara untuk bahan yang matang atau bahan yang mentah itu beda. Nah, yang ketiga itu masaklah MPASI sampai matang ya Mam. Misalkan masak daging nih ya harus benar-benar matang. Kalau misalkan masih merah ya jangan dikasihkan ke bayi karena kan masih ada bakterinya di situ Mam yang belum mati. Kemudian selanjutnya simpan MPASI di tempat yang bersih dan aman suhunya. Yang terakhir, gunakan air dan bahan baku yang aman ataupun bersih ya. Terus muncul pertanyaan nih Mam, kenapa sih kita harus menyiapkan MPASI itu yang aman gitu. Nah, kalau kita yang aman, kita kan tahu kalau misalkan ada kontaminasi bakteri pada bahan ataupun alat yang kita gunakan ataupun pada MPASI-nya itu bisa menyebabkan diare, bahkan bisa menyebabkan anak muntah-muntah, terus demam. Makanya kan bahaya kan ya, makanya semaksimal mungkin kita harus cuci tangan, terus kita gunakan alat dan bahan yang bersih, yang aman biar anak kita itu tetap sehat, tetap terhindar dari diare. Nah, untuk metode masak yang aman itu boleh dikukus, boleh digoreng, boleh dipanggang.
suka-suka aja ya mam, sesuai selera anak, dan anak selama anak itu bisa menerima makanannya. Syarat yang terakhir atau syarat yang keempat yaitu adalah MPASI yang responsif. Jadi kalau menurut WHO itu pemberian yang bagus itu adalah menurut sinyal lapar dan kenyangnya bayi. Jadi kita nggak bisa nih, bayi masih kenyang, masih habis nyusu, terus kita kasih MPASI, nggak bakal habis pastinya. MPASI yang responsif itu biasanya disebut dengan responsive feeding ataupun sinyal kenyang, lapar dan kenyang itu tadi. Kalau misalkan kita tidak memperhatikan sinyal yang bayi berikan, misalkan bayi sudah mulai tangannya sudah mulai dimasukkan ke mulut, terus sudah rewel seperti itu, berarti tandanya dia lapar. Kalau misalkan kita habis nyusuin dia 1 jam setelah menyusui, terus kita buru-buru kita kasih makan, otomatis dia nggak akan habis. Jadi orang tua itu wajib mengetahui sinyal lapar dan kenyangnya bayi. Jadi kita tuh harus peka gitu ya mam, jadi nggak boleh sembarangan. Kalau misalkan kita tetap paksa anak untuk makan dan pas dia nggak lapar terus kita paksa-paksa makan, itu bisa terjadi overeating ya, itu bisa menyebabkan obesitas nanti sejak kecil. Jadi dia masih kenyang nih, kita paksa lagi makan lagi, habis makan ini makan lagi. Nah itu bahaya juga ya mam, jadi perlu dikontrol. Jadi kita perlu peka, jadi perlu melihat anak kita sendiri. Jadi anak kita ya kita sendiri yang tahu, bukan orang lain gitu. Kalau misalkan dititipkan ke pengasuh, ya pengasuhnya disuruh peka gitu, harus melihat tanda lapar, tanda laparnya anak dan tanda kenyangnya anak. Misalkan anak sudah kenyang, dia sudah mulai menutup mulutnya dan sudah mulai tengok sana tengok sini dan mulai menutup mulutnya, misalkan buka sedikit nih kita kasih, berarti dia sudah kenyang, kita hentikan. Yang lebih penting adalah kita menentukan berapa menit dia makan. Misalkan kita kasih pokoknya apapun yang terjadi kita kasih 30 menit makannya. Kalau misalkan nggak habis selama 30 menit, sudahi. Percuma dikasih, karena setelah anak lebih dari 30 menit itu makannya sudah nggak fokus, dia sudah mulai main gitu ya, jadi mulai kita hentikan. Nah kalau misalkan sudah habis sebelum 30 menit malah bagus lagi tuh mam. Nah kalau orang tua nggak peka ataupun pengasuh kita nggak tahu kapan respon lapar ataupun kenyangnya anak, itu anak bisa kekurangan makan ya mam. Kalau misalkan dia sudah lapar tapi kita nggak peka dan kita nggak ngasih makan, itu bisa kekurangan nutrisinya. Ada poin penting pada responsive feeding, itu orang tua atau pengasuh itu yang menentukan kapan diberikan makan dan makannya di mana dan apa yang akan dimakan. Tapi anak yang menentukan seberapa banyak makanan yang masuk ke tubuhnya. Jadi kita nggak bisa maksa. Mau kita kasih 4 sendok makan tapi ternyata habisnya cuma 3 sendok makan, berarti dia sudah kenyang. Nah untuk tanda laparnya bayi, kalau misalkan mam sudah tahu, mungkin info ini nggak penting ya, tapi kalau bagi yang belum tahu mungkin ini sangat penting, boleh diperhatikan. Nah, yang pertama itu bayi mulai misalkan melihat makanan itu mau ngambil makanan ataupun pengen meraih-raih makanan. Terus yang kedua itu bayi mulai mengecap-ngecap dan mulai memasukkan tangannya ke mulut. Terus pokoknya senang banget kalau misalkan udah didudukin di kursi makannya kayak gitu. Nah, untuk tanda bayi sudah kenyang itu biasanya dia menutup mulutnya, terus dia sudah mulai, kalau kita kasih sendok itu mulai tengok sana, tengok sini, kayak gitu, udah nggak fokus makan, terus biasanya tidur sampai tertidur. Nah, selanjutnya itu pasti ada masalah di pertama kali atau di periode awal pemberian MPASI. Itu biasanya bayi muntah atau bahkan melepeh, kayak anak aku mam, dia itu pertama kali aku kasih MPASI menu lengkap itu di lepehnya. Jadi belum pengenalan lah ibaratnya. Kalau misalkan dari kita kan awalnya ASI aja, itu kan cair, nah terus kok kita kasih yang agak
agak kental gitu. Jadi kan dia belum mengenali gitu. Jadi biarkan dia untuk berusaha mengenali dulu apa yang ada di mulutnya kayak gitu. Kalau misalkan dia tetap dilepehkan, nggak apa-apa. Itu kita harus coba lagi sampai 10 sampai 15 kali. Pokoknya kita nggak boleh nyerah. Dan kalau misalkan anak sampai muntah kayak gitu, kita hentikan dulu. Jadi jangan sampai buat anak kita itu trauma makan ya, Mam. Jadi kalau misalkan kita bawa sendok, kita bawa alat makan, dia udah nolak duluan gitu. Kalau misalkan dia trauma kan kasihan. Jadi itu ya, Mam. Syarat pemberian MPASI itu adalah yang pertama MPASI yang tepat waktu, yang kedua adekuat, yang ketiga itu harus aman, yang keempat itu responsif. Nah, syarat pemberian ini kalau bisa kita terapkan semua ya, Mam, supaya MPASI yang kita berikan ke anak itu berhasil dan untuk melatih motoriknya, terus untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal. Kalau anak sehat, kita kan juga yang senang gitu. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Saya berharap sih mam semua bisa paham apa yang saya paparkan. Kalau misalkan ada pertanyaan ataupun ada sharing-sharing tentang anaknya kok nggak mau makan, ataupun anaknya makannya terlalu berlebihan, ataupun anaknya lagi susah makan, anaknya lagi nggak mau makan di tempat duduknya, maunya jalan-jalan, boleh nih komen di bawah ataupun bisa lewat DM Instagram ya, Mam.